Memandang begini Mas, Yusuf Mansur itu mengerjakan menurut saya tidak terlalu penting. Kalau mereka mengejar doktornya itu tidak terlalu penting. Ya, Karena ada yang lebih penting lagi adalah bukan menyelesaikan disertasi di doktornya, tapi menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Yusuf Mansur ya, berkaitan dengan bisnis-bisnis yang sampai dengan saat ini kan macet, nggak ada kejelasan nih, ya. gitu Mas. Kalau Beberapa pun gelar doktor itu ya, dijajar-jajar Mas, ya, begitu ya. Dijajar-jajar sampai 10 atau 100 atau 1000 doktor. ya, Ah, kalau itu tidak bermanfaat untuk masyarakat dan itu tidak bermanfaat untuk masyarakat, ya, ya. hanya bermanfaat untuk diri sendiri, menurut saya tidak ada gunanya, Mas. Baik, Lebih bagus kita tidak bergelar, tetapi kita bermanfaat untuk orang lain dan kita tidak membuat susah orang lain. ya, Nah, ya. Yusuf Dan juga Mansur, saya kira juga masyarakat juga sudah apa ya, nama YM ini sudah melekat di masyarakat sebagai seseorang yang dari jejak digitalnya itu gemar berbohong gitu ya, misalkan mengenai mengaku pernah menjadi komisaris Grab, kemudian dibantah oleh pihak Grab sendiri. Kemudian ya. sesumbar bahwa Payetren ini akan IPO pada tahun 2023. Nah, nyatanya ini sudah 2024 nih. IPO-nya mana begitu Pak ya? 2024 itu Nah, mereka akan IPO itu dari tahun berapa? Mundur, mundur, ya, mundur sampai dengan sekarang. ya, Bahkan sekarang itu Paytrade itu 12 karyawan yang saya tangani aja gaji, pesangon dan lain sebagainya tunggakannya nggak sampai 500 juta aja nggak dibayar sampai baik sekarang Pak. Mas. Ya, Masih mengatakan menggantung. Oke, oke. ya. Baik. Assalamualaikum Pak Zaini, sehat Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Haji? Ya, Alhamdulillah. Iya. oke Pak Zaini, maaf nih Pak. Kalau boleh saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit Pak dengan Pak Zaini. Pak Zaini Ya, sudah ya sarapan nih Pak? Mas. Pagi-pagi Pak? Gimana Mas? Sudah sarapan Pak? Belum Mas, baru ngopi aja. Ya, agak Pak, siang-siangan dikit sarapannya iya, Mas. ini saya Oke. pengen ngobrol-ngobrol bentar nih Pak. Ini berkaitan Baik, dengan baik. saya baru saja menonton berita Pak dengan berita bahwa YM ini baru saja mendapat gelar doktor nih Pak. Nah, Pak Aziz ini sebagai seseorang yang menjadi korban bisnisnya dan saat ini masih berperkara di pengadilan nih Pak. Nah, ini mungkin ada tanggapan atau mungkin jangan-jangan Pak Aziz ini ingin mengucapkan selamat nih Pak. Ya, ya, jadi begini Mas Haji, kalau yang baik-baik ya mungkin selamatlah Iya, gelar doktornya untuk eh, Yusuf Mansur ya. iya, Namun sebenarnya gelar doktor itu juga tidak begitu sangat istimewa lah menurut saya Mas. iya, Kalau dokter itu kan cuman ya kalau mereka nanti daftar sekolah ya kan, iya, mereka daftar kuliah, terus kemudian eh, menyelesaikan tugas-tugas dari dosen, terus kemudian iya, untuk disertasinya kan nanti eh, untuk disertasi itu kan nanti bisa dibimbing. Jadi sebenarnya tidak perlu heboh-heboh lah Mas. iya. Rasah dadi uang kata Pak Arto itu rasah gumunan, rasah kagetan gitu Mas. Iya. Nah, Iya. ini kan dalam proses ini Pak, justru dapat gelar doktor ini Pak. Ini kan dengan membuat disertasi berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah dan Faktor Penentu Keberhasilan Pesantren dalam meningkatkan perekonomian umat. Nah, ini kan yang terjadi faktanya bahwa bisnis-bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur ini rata-rata membuat investor-investornya ini mengalami kesulitan nih Pak. Ini tanggapan Pak, jadi gimana nih, Pak? Jadi begini Mas, kalau di dalam tesis itu kan, maaf saya kancingkan baju. Kalau Ya. di dalam tesis itu kan hanya teori Mas. Hmm. Mungkin teori-teori dari Yusuf Mansur bisa masuk, tetapi kan faktanya di lapangan, Hmm. bisnis-bisnis yang digarap oleh Yusuf Mansur, termasuk salah satu korbannya saya di Jabal Nur atau JBN berkaitan dengan bisnis batu bara ini kan eh, sampai dengan saat ini sudah hampir dari 2009 saat ini 2009 saat ini 2024 15 tahun tuh kan nggak ada kejelasannya juga.
Ya mungkin orang bisa berteori, Mas, orang bisa berteori, tetapi prakteknya kan belum tentu bisa. Toh Hmm. kenyataannya beberapa beberapa masalah berkaitan dengan investasi Yusuf Mansur ini, salah satunya yang saya alami adalah di JBN, terus kemudian karyawan Paytren yang memberikan kuasa kepada saya dan beberapa yang lainnya kan juga masih jadi masalah gitu. Jadi tidak terlalu istimewa bagi saya, Mas, begitu. Hmm. Ya, bukan Iya. hanya perkara batu bara, tetapi masih banyak perkara-perkara lain, misalkan Oh, terkait dengan banyak perkara pangan. lainnya. Yang Ya, saya pegang kan banyak perkara lainnya, ya, Mas, begitu. Python gitu Pak ya. Yang khusus berkaitan dengan Yusuf Mansur ya, begitu, Mas. Ya, baik. Oke, Pak Jen, berarti ini kontradiksi dong Pak dengan disertasi yang Yusuf Mansur tulis dengan Jadi, fakta jadi yang kalau saya terjadi gitu. memandang begini, Mas, Yusuf Mansur itu mengerjakan menurut saya tidak terlalu penting. Kalau Hmm. mereka mengejar doktornya itu tidak terlalu penting. Ya, Karena ada yang lebih penting lagi adalah menyelesaikan, bukan menyelesaikan disertasi di doktornya, tapi menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Yusuf Mansur ya, berkaitan dengan bisnis-bisnis yang sampai dengan saat ini kan macet, nggak ada kejelasan nih, ya. gitu Mas. Kalau Iya, bicara mengenai soal kepantasan Pak, nah ini kan disertasi yang IM tulis ini kan bertentangan dengan fakta yang terjadi, dengan realita. betul, betul. Nah ini Nah, ini kan menurut Pak Jani secara pantas nggak nih singkatnya Pak? aja lah Kak, sebenarnya kebijaksanaan kebijakan publik ya, kebijakan publik Ya, berkaitan dengan ekonomi umat begitu. ya. Umat yang mana kan begitu. Hmm. Sementara kalau dikatakan umat, apakah investor JBN Jamaah Masjid Darussalam itu bukan umat? Kan itu Hmm. menjadi korban. Oh iya. Kemudian bagaimana investasi Hotel City itu kan Hmm. juga tidak jelas sampai dengan saat ini. Ya. Kemudian bagaimana Moyapidi, bagaimana Paytren, baik itu terhadap karyawan maupun mitra-mitra bisnis mereka kan nggak ada kejelasannya. Hmm. Saya kira Yusuf Mansur, kalau menurut penilaian saya, Yusuf Mansur keliru ketika mereka menyelesaikan doktornya terlebih dahulu. Hmm. Sementara permasalahannya tidak terselesaikan. Kalau Hmm. hanya teori itu menurut saya gampang, Mas. Ya. Kalau sekolah itu, kalau kuliah itu yang penting kita daftar, terus kemudian mengerjakan tugas-tugas dari dosen, kemudian menyelesaikan disertasi yang dibimbing oleh dosen itu selesai. Hmm. Tetapi realitanya bagaimana aplikasinya terhadap masyarakat, terhadap fakta yang sebenarnya dalam bisnis itu yang sulit, Mas. Hmm. Contohnya Yusuf Mansur kan menurut saya bisnis batu bara itu gagal total gitu ya. 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 Terus kemudian bisnis Paytren juga yang digembar-gemborkan IPO juga gagal total Mas begitu. Ya. Berarti Dan kesimpulan, lain-lainnya ya. ya Pak. Berarti kesimpulannya menurut Pak Jani pantas ini Pak gelar doktor yang disandang nih Pak. Menurut saya begini ya. Menurut saya ketika itu kebijakan publik berkaitan dengan ekonomi umat, menurut saya bertentangan, menurut Ya. saya bertentangan dengan eh, apa fakta yang dihadapi oleh Yusuf Mansur gitu. Ya. Baik. Pak Jani, kita lihat saat ini Pak, YM sekarang kan jarang muncul di TV-TV Pak. Sekalipun muncul sekarang televisi saat ini juga enggan memberi gelar ustadz gitu Pak di apa Mm-mm. keterangannya ini Pak. Dan juga beberapa akademisi, beberapa youtuber lain itu sudah enggan memanggil YM sebagai ustadz gitu Pak. Nah ini tanggapan Pak Jani gimana Pak? Oh, kalau itu kan berkaitan dengan opini atau pendapat masyarakat. Apakah mereka pantas dipanggil ustadz atau tidak? Itu kan tergantung penilaian dari masyarakat, Mas. Ya, Terus kemudian ketika mereka tidak mencantumkan gelar dan lain sebagainya, ya itu haknya mereka kan begitu. ya, Ah, memang eh, memang kebanyakan itu begini. Jadi menurut saya sebenarnya masalah akademis ini kan masalah untuk mengupgrade pemikiran kita, pandangan kita begitu ya. Jadi menurut saya ya kita
kalau bisa itu berkaitan dengan pendidikan dan lain sebagainya kita sembunyikan, tetapi faktanya kita mampu mengaplikasikan terhadap kehidupan yang sebenarnya gitu, Mas. Ya, jadi yang terpenting itu implementasi di lapangan begitu Pak ya, bukan hanya gelaran saja Iya Pak ya. betul, Ya, implementasinya terhadap terhadap masyarakat saja begitu. ya, ya berarti kan masyarakat, Banyak nah, ya, saya juga tidak sering memakai ketika tidak untuk kepentingan pekerjaan ya. Saya juga ya, tidak pernah memakai gelar, Mas. ya. Iya, gitu, Atau ini Mas. jangan-jangan untuk ini Pak, memacu juga Pak, ini terkait dengan YM kan saat ini juga nyalek Pak, sebentar lagi mau pemilu nih Pak, mau hari pencoblosan nih Pak. Ini kok Ya waktunya kalau itu pas juga nih Pak. ya kalau itu gini, Mas. Jadi biar masyarakat yang memandang. Kalau Ya, mereka memancing dengan pengen memperoleh suara yang banyak, mereka ya, memancing dengan hal-hal yang menurut mereka harus ditampilkan, ya itu biarkan hak mereka, Mas, begitu. ya, ya, baik. Ya kan masyarakat sudah tahu nih, Ya, masyarakat sudah tahu jejak digitalnya Yusuf Mansur, track ya, recordnya Yusuf Mansur kan sudah tahu. Dan ya, masyarakat sekarang sudah terbuka dengan adanya IT ini terbuka, Mas, begitu. ya, ya, oke Pak. Ya, Ya, yang juga berarti masyarakat, kemudian beberapa stasiun televisi sendiri juga sudah memahami ya Pak ya, sebenarnya ya, siapa yang layak diberi gelar sebagai ustadz atau dipanggil sebagai ustadz gitu Pak ya. ya, Dan ya, ini Pak, ini kan sudah tanggal 11 Pak, 11 sebentar lagi 14 Februari itu hari pencoblosan Pak. Nah, ini kalau misalkan YM terpilih Pak, misalkan lolos maju ke Senayan ataupun nanti nggak lolos. Nah, ini Pak Zain ini tanggapan beserta apa Pak, tindakan apa Pak dari investor-investor lain Pak, ini terkait dengan YM yang ya. nanti misalkan Begini, Mas. lolos atau nggak Ya. lolos gitu Pak. Ya, jadi begini, ketika nanti katakanlah YM itu lolos menjadi senator di Senayan, Ya, begitu ya. Ya kita ucapkan inilah apa? Kita bersyukur kalau dia memang masuk ke Senayan, dan harapan harapan saya ketika mereka masuk ke Senayan, mereka mampu memperbaiki diri, ya, kemudian membawa kesejahteraan bagi umat, begitu. ya, Dan kita juga sebagai masyarakat kan kita juga bisa mengontrol mereka, begitu. ya, Tetapi ketika Yusuf Mansur nanti misalnya tidak tidak bisa melaju, tidak bisa duduk di Senayan, ya insya Allah saya dan teman-teman juga akan membuat syukuran, Mas, begitu, Mas. syukuran apa nih Pak? Akan membuat syukuran. Nanti kita kabarin Mas Haji. Ya, ya Nanti undang saya Pak ya. setidak-tidaknya ya potong satu satu ekor ayam atau kambing begitu, Mas. Oke Ya, Pak, nanti jangan lupa undang saya Pak ya. ya. Karena kan ini kalau Yusuf Mansur tidak masuk ke Senayan menjadi kemenangan kemenangan kita bersama ya, kemenangan ya masyarakat juga begitu. Oke, oke, Kita baik Pak. tidak mau ketika Yusuf Mansur ada di dalam lalu membuat yang kebijakan yang seperti dia lakukan di dalam investasi-investasi yang dia garap begitu. Kan kita Ya, tidak baik. mau juga begitu, Mas. Ada korban-korban berikutnya, Mas. Ya, baik, baik. Baik, terima kasih Pak Zeni. Saya kira cukup itu Pak yang ingin saya tanyakan ke Pak. Jadi Pak, ini kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak. Baik, Kesimpulannya Pak Zeni ya terkait dengan gelar doktor yang disandang di M saat ini sebenarnya juga gelar doktor itu juga tidak terlalu berpengaruh kepada apa Pak ya. Maksudnya sebenarnya yang lebih diutamakan itu realita di lapangan, implementasi di lapangan, gitu Pak ya, fakta di lapangan. Jikalau disertasi yang iya, dia tulis itu mengenai bagaimana memajukan perekonomian umat, tetapi di lapangan sendiri bisnis-bisnis yang dijalankan itu banyak merugikan masyarakat, banyak merugikan umat ya. Ini sebenarnya bisa dipertanyakan Pak ya gelar doktornya itu pantas atau tidak gitu Pak ya. ya. Jadi begini, Mas Haji. Jadi begini, menurut pandangan saya, eh, beberapa pun gelar doktor itu Ya, dijajar-jajar, Mas, ya, begitu ya. Dijajar-jajar sampai 10 atau 100 atau 1000 doktor. ya, Ah, kalau itu tidak bermanfaat untuk masyarakat dan itu tidak bermanfaat untuk masyarakat, ya, ya. hanya bermanfaat untuk diri sendiri, menurut saya tidak ada gunanya, Mas. Baik, Lebih ya, bagus kita tidak bergelar, tetapi kita bermanfaat untuk orang lain dan kita tidak membuat susah orang lain. Nah, ya, Yusuf Mansur ini kan di dalam
JBN saja, Jabal Nur, yang batu bara Hmm. itu ada 250 orang kurang lebih, Mas. Ya, ya, Sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan. Nah, itu kan berefek juga kepada ketika investor ini kan punya punya istri, punya anak. Katakanlah misalnya anaknya satu saja, ya, misalnya suami istri anaknya satu, 250 kali tiga kan sudah 750 orang yang terzolimin, Mas, begitu. ya, baik, Nah, itu belum yang lain loh, Mas. Belum Paytrade itu berapa ribu. ya, Kemudian Hotel City berapa ribu. Tabungan tanah berapa ribu. Kalikan ya, saja. Nah, itu ya, kan orang-orang itu menunggu kejelasan terhadap investasi mereka. Sementara ya, Yusuf Mansur tidak berpikir ke sana, malah mereka mencari gelar yang untuk kepentingan pribadi, menurut saya begitu, ya, 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 Mas. baik, baik, Pak. Ya, dan juga saya kira juga masyarakat juga sudah apa ya, nama YM ini sudah melekat di masyarakat sebagai seseorang yang dari jejak digitalnya itu gemar berbohong gitu ya, misalkan mengenai mengaku pernah menjadi komisaris Grab, kemudian dibantah oleh pihak Grab sendiri, kemudian Ya. sesumbar bahwa Paytren ini akan IPO pada tahun 2023. Nah, nyatanya ini sudah 2024 nih, IPO-nya mana begitu Pak ya? 2024 itu Nah, mereka akan IPO itu dari tahun berapa? Mundur, nah, mundur, ya, mundur sampai dengan sekarang. ya, Bahkan sekarang itu Paytrade itu 12 karyawan yang saya tangani aja gaji, pesangon dan lain sebagainya tunggakannya nggak sampai 500 juta aja nggak dibayar sampai baik sekarang, Pak. Mas. Ya, Ah, masih mengatakan menggantung sekarang, ya, tinggal bagaimana saya mencari aset ya, dari Paytrade itu yang bisa disita gitu, Mas. baik Pak. Artinya kan sudah terbukti Hmm, bahwa benar Yusuf Mansur tidak bayar gaji, hmm, bayar pesangon, ya, THR dan lain sebagainya. ya, Nah, sehingga masuk ke pengadilan. Kalau pengadilan itu tidak ada dokumen itu kan mereka juga tidak mau, Mas, ya, melakukan eh, eh, melakukan unmanning terhadap Paytrade itu, Mas. ya, Yang notabene ownernya Yusuf Mansur itu, Mas. ya. Apalagi juga pernah mengatakan bahwa Paytren ini value-nya nilainya itu setara dengan 10 triliun. Kemudian mengatakan pernah ditawar oleh konglomerat senilai 4 triliun, Pak. Nyatanya, faktanya untuk membayar gaji saja, ini Yusuf Mansur sampai sekarang juga bertele-tele, Pak ya, juga belum terbayarkan hingga saat ini, Pak ya. Walaupun sudah sampai proses ke pengadilan, Pak ya. Ya, ya. Ya, Kalau itu misalnya aset daripada Paytrade itu banyak dipublish saja ke publik, Mas. ya, Kan lebih gampang. Kan ya, mereka mau IPO, ya, tentu pembukuan keuangannya dipublish saja ke publik. Kalau mereka tidak berani mempublish ke publik kan berarti memang posisi keuangannya tidak tidak baik-baik saja. Bahasa politikusnya begitu, Mas. ya. Oke. Ya. Oke, baik Pak Zeni, saya kira begitu Pak. Terima kasih Pak. Ini sudah menyempatkan waktunya ngobrol dengan saya nih Pak. Baik, Sampai baik, ketemu, Mas. ya, sampai ketemu lagi nanti di sidang batubara selanjutnya Pak ya. Insya Allah nanti saya bakal tanya Baik, lagi baik, Pak. baik. Oke. Baik, terima Ya, kasih ya Pak Mas Zeni. Haji. Ya, sama-sama Mas Haji. Assalamualaikum. Oke Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup Pak ya. Terima kasih Pak Zeni. ya, baik, baik Mas Haji. Saya tutup Pak ya. Ya, ya, ya Ya, Mas selamat Haji. pagi, Makasih selamat Mas Haji. beraktivitas Pak. Ya, sama-sama.